Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ketemu di bab selanjutnya tentang getaran, gelombang, dan bunyi materi fisika di kelas 8 kali ini. Nampaknya materi ini susah gitu didengar, tapi sebenarnya gampang karena kalau kita tahu konsepnya mudah. Oke, sedikit ya. KI-nya KI 3, KI 4. Di situ ada beberapa yang perlu kalian cermati. Kemudian KD 3.5 tentang konsep getaran ya. 4.5 tentang praktek percobaan konsep getaran gelombang ya. Indikatornya kamu nanti tahu tentang istilah-istilah terutama di getaran, gelombang, dan bunyi. Tujuannya di kehidupan sehari-hari pemanfaatan getaran, gelombang, dan bunyi itu seperti apa? Seperti itu ya. Kemudian getaran ini adalah sesuatu yang, ini yang perlu kamu ketahui adalah gerakan bolak-balik benda melalui titik kesetimbangan. Jadi harus ada bolak dan balik kembali ke titik semula melalui titik keseimbangan. Oke ya. Satu kali getaran berarti harus di situ misalnya ada bandul ya ABC, berarti dia harus ABCBA ya, itu satu kali getaran. Kalau misalnya yang slinky atau pegas dari BOA OB, nah itu baru satu kali getaran. Kemudian frekuensi itu jumlah getaran tiap detik. Ingat, jumlah getaran tiap detik. Kalau periode waktu yang dibutuhkan untuk bergetar, rumusnya titin. Kalau frekuensi fanta N per T, titin T per N gitu ya. Nah, contoh soalnya tinggal dibagi aja. Titin sama fanta. Itu nanti di offline saya tunjukkan. Kemudian gelombang itu adalah getaran yang merambat. Ada dua yang perlu kamu ketahui. Nah, ini kalau elektromagnetik dan mekanik ya. Elektromagnetik itu getaran yang tanpa perantara. Contoh radio, sinar matahari. Kalau yang mekanik memerlukan perantara. Contohnya gelombang bunyi, ini ada udara. Pak Niko ngomong ini ada gelombang bunyi melalui udara. Nah, sedangkan berdasarkan arah getarannya ada transversal, ingat T, transversal sama longitudinal. Transversal itu tegak lurus arah getaran sama arah getarannya terhadap arah rambatan, itu tegak lurus. Itu transversal. Kalau longitudinal sejajar. Arah dan arah getarannya sama arah rambatannya. Kemudian transversal bentuknya seperti ini, ada satu bukit, satu lembah. Itu berarti satu gelombang. Kalau di gambar ini ada bukit, lembah, bukit berarti ini 1,5 ya. Nah, ini. Jadi ada hitungan satu gelombang. Kalau longitudinal satu rapatan, satu renggangan. Kalau ini ada renggangan, rapatan, renggangan, rapatan, renggangan, rapatan, berarti ada beberapa kali getaran ya. Nah, di sini ada ngitung-ngitung sedikit sebenarnya, asalkan kamu paham periode berarti T besar titin, frekuensi F kecil fanta. Nanti mungkin penjelasannya ketika offline bisa ya, atau sambil melihat ini ya, bisa di atas. Kemudian, nah ini yang ada tambahan tentang panjang gelombang atau lambda. Panjang gelombang itu panjang adalah sama dengan panjang jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam satu periode. Seperti itu, lambda. Rumusnya lambda sama dengan, kalau ini kan kecepatan ya, V sama dengan seperti ini. Lambda itu sama dengan V sama dengan lambda kali F atau lambda per T. Berarti lambda sama dengan ini. Nanti Ustadz Pak Niko akan sampaikan di next ya. Cepat rambat gelombangnya V. V sama dengan S per T, jarak per waktu. Seperti itu. Nah, ini tadi lambda sama dengan V per F atau lambda sama dengan V kali T ya. Ya ini. Pemantulan gelombang, jadi ada pantulannya gitu. Gelombang memiliki sifat dapat memantul. Nah, contohnya bunyi. Bunyi kan bisa mantul, bunyi pantul. Nah, bunyi ada 3, ultrasonik yang bunyi tinggi di atas lebih dari 20.000 Hz didengar oleh kelelawar. Audiosonik yang bisa didengar manusia 20-20.000 Hz, dan infrasonik yang bawah bisa didengar oleh jangkrik dan lain-lain. Oke, next. Kemudian maaf. Sini.
Kemudian untuk bunyi, selain ada ultrasonik, infrasonik, sama audiosonik, kita harus tahu juga tentang bunyi pantul. Oke, sebentar ya. Di sini sebentar. Untuk hewan, di sini yang infrasonik itu ada jangkrik, anjing, ultrasonik kelelawar, ikan paus, ikan lumba-lumba yang ada radarnya gitu ya. Kemudian pemanfaatan ultrasonik bisa menghancurkan tumor. Jadi kayak pisau itu loh. Jadi dia itu sinar yang bisa menghancurkan. USG atau ultrasonografi, deteksi sonar, memeriksa bagian tubuh, kacamata orang buta, kerusakan logam sama membunuh nyamuk penyebab demam berdarah. Itu dengan menggunakan ultrasonik suara. Kemudian mediumnya ada zat padat, cair, dan gas. Padat itu telepon ya, kabel. Kemudian zat cair itu air, sama gas itu udara. Seperti itu. Kemudian tinggi bunyi dan warna bunyi. Di sini tinggi bunyi itu do re mi fa sol la si do, tinggi intonasi ya. Intinya ada frekuensinya semakin tinggi berarti contoh oktav do re mi fa sol la si do. Nah, itu yang tertinggi do itu ke-8 oktav. Di situ kemudian warna bunyi itu setiap suara itu akan memiliki warna yang berbeda. Kemudian nah ini ada beberapa yang perlu kita cermati. Nada adalah bunyi yang teratur ya, nada. Sedangkan desah frekuensinya tidak teratur, mendesah, agak mengganggu di telinga kita. Sedangkan dentum itu yang tuweng seperti suara bom. Nah, seperti itu. Resonansi itu getaran suara yang mempengaruhi getaran sekitarnya, itu resonansi. Ada beberapa resonansi yang perlu kamu hitung nanti mungkin ya. Kemudian manfaatnya resonansi, dia akan memperkuat bunyi asli. Jadi resonansi itu memberikan power. Nah, resonansi itu kerugiannya itu bisa menyebabkan jendela kacanya pecah atau gedung roboh, itu karena resonansi semakin memperkuat dentuman gitu. Oke, kemudian bunyi pantul itu salah satu fungsinya untuk lihat, menghitung kedalaman laut, survei geofisika, kemudian mengukur jarak tebing dan lain sebagainya. Efek Doppler ya untuk suara. Oke, sementara ini dari Pak Niko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.